Saya Akila. Saya Sofi. Dan saya Asmin. Kami dari kelompok 25 ingin mengikuti acara yang ada di TPS 24, tepatnya ada di Kalaban Indah. Ikutin kita terus. Ya. Nomor satu. Demokrasi adalah suatu proses penyelenggaraan sistem kekuasaan negara yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pilkada adalah bentuk praktik nilai Pancasila, terutama sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pilkada mencerminkan musyawarah rakyat untuk memilih pemimpin secara demokratis, mengedepankan nilai keadilan, kebijaksanaan, dan kebersamaan. Partisipasi dalam pilkada menunjukkan tanggung jawab warga negara dalam pembangunan bangsa sesuai dengan sila ketiga dan kelima. Pelanggaran hak terjadi ketika warga negara yang berhak memilih tidak dapat berpartisipasi karena masalah administrasi, seperti belum memiliki EKTP. Hal ini melanggar hak konstitusional warga untuk memilih pemimpin daerah yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kampanye anti pelanggaran hak dan kewajiban warga negara kampanye bisa dilakukan dengan edukasi masyarakat untuk melengkapi dokumen kependudukan, meningkatkan literasi hukum, dan menyediakan pelayanan administrasi yang lebih mudah. Yang pertama yaitu penguatan administrasi kependudukan untuk mempercepat perekaman EKTP di daerah terpencil dan membuat kebijakan untuk lanjut usia dan disabilitas. Kemudian yang kedua, penyuluhan hak warga negara untuk mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban melalui berbagai media. Kemudian yang ketiga, berikanlah sanksi tegas bagi aparat yang lalai dalam pelayanan administrasi. Yang keempat, merevisi undang-undang untuk meninjau regulasi untuk melindungi hak warga negara dalam pemerintahan. Langkah-langkah tersebut akan minimalkan pelanggaran hak pilih dan meningkatkan partisipasi warga dalam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin wawancara. Ayah tolong sebutin nama sama pekerjaannya. Nama panggilan? Arman. Pekerjaan? Karyawan. Teknis proses pemilihan yang kemarin itu gimana? Yang kemarin teknis pemilihan bupati dan gubernur melakukan registrasi, datang ke TPS, registrasi, lalu mengambil kertas suara yang diberikan oleh panitia, lalu ke tempat pencoblosan. Dan melakukan pencoblosan, kertas suara dimasukkan ke masing-masing kotak sesuai dengan warna, lalu mencelupkan jari satu aja ke tinta, dan seperti itu. Kesan suasana jadi pemilihan sekarang sama yang kemarin di presiden itu gimana? Kesannya sama saja, cuman hanya beda di timingnya saja, tidak banyak pencoblosan waktu presiden. Terus kan ada DPR, DPR, ya banyak ya presiden, waktu presiden itu. Kalau ini cuma dua, gubernur dan bupati, lebih cepat. Harapan untuk bupati dan gubernur yang terpilih gimana? Siapapun yang terpilih, semoga menjadi bupati dan gubernur yang amanah, yang dapat mensejahterakan rakyatnya serta membangun wilayahnya, siapapun yang terpilih. Terima kasih Ayah. Jadi mohon izin minta waktu untuk melakukan wawancara. Tolong sebutin nama ibu dan pekerjaan. Pekerjaan ibu. Ya, perkenalkan nama saya Fathia Lukitasari. Pekerjaannya ibu rumah tangga. Jadi buat teknis proses pemilihannya pas kemarin pas pilkada kayak gimana? Teknisnya jadi kita awalnya itu dikasih surat undangan untuk pencoblosan.
pencoblosan. Jadi dilihat di situ kita dapat TPS di mana. Nah, kita berangkat sambil membawa surat undangannya ke TPS. Ada juga yang mensyaratkan untuk membawa KTP, fotokopi KTP atau kakak ya kemarin itu, tapi nggak diminta pas sampai di TPS sana. Cuma ngasih surat undangannya saja. Jadi dikasih surat undangannya ke KPPS. Nah, nanti kita dipanggil, terus dikasih dua lembar surat suara. Satu surat suara untuk gubernur, satunya surat suara untuk bupati. Nah, setelah kita dipanggil, setelah diberi itu surat suara, kita kan bilik suara. Nah, di situ kita mencoblos pilihan kita, gubernurnya siapa, bupatinya siapa. Setelah itu kita lipat lagi tuh surat suaranya, lalu dimasukkan ke kotak sesuai dengan warna yang ada di surat suara. Sudah. Baik, terus harapan untuk bupati dan gubernur yang terpilih. Ya, harapannya mudah-mudahan mereka yang bagi gubernur, pemimpin kita, dan bupati yang terpilih ya bisa menjadi pemimpin yang amanah, yang jujur, yang berjuang memang untuk rakyatnya, yang mencintai rakyatnya dan juga dicintai oleh rakyat. Buat kesan jadi peserta pemilu tahun ini dibanding sebelumnya itu gimana? Sebelumnya yang pilpres, Ya, pileg, dari yang sebelumnya sampai sekarang. kalau dibandingkan dengan yang kemarin pilpres dan pileg, sekarang lebih kondisi agak terlalu ngantri. Kita datang itu kemarin nggak perlu ngantri, langsung nyoblos. Kalau sebelumnya kan memang karena banyak kertas suaranya banyak, terus juga pilihannya banyak, jadi agak lama di situ. Ya lancar-lancar aja sih, tapi kelihatan sepi TPS-nya. Menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakan, dan juga menghargai perbedaan pendapat. Beberapa sila dalam Pancasila yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam adalah yang pertama, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini selaras dengan ajaran tauhid dalam Islam, yaitu keyakinan terhadap keesaan Allah. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini sejalan dengan ayat Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang memerintahkan umat Islam untuk bersikap adil. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mencerminkan semangat ukhuwah persaudaraan dalam Islam. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini selaras dengan konsep Islam mengenai musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang dikenal dengan namanya syuro. Kemudian sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menerangkan prinsip justice and equality bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90.